Salam sejahtera, salam jumpa kembali kepada seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Dan kita kembali pada saat ini untuk kembali mendapatkan renungan firman Tuhan yang terambil dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat 13. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini mengajak saudara dan saya untuk memperhatikan bagian-bagian penting dalam keselamatan kita. Dan ada dua bagian penting supaya kehidupan kita betul-betul menghargai keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun memang keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan untuk kita, namun ada peran kita yang Tuhan ingin tuntut dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Yang pertama, peran kita. Itu jelas dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Di mana dikatakan di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus memuji kehidupan jemaat di Filipi. Bagaimana mereka mentaati apa yang Tuhan firmankan. Dan ini adalah membentuk dari suatu mengerjakan keselamatan itu dengan lengkap, dengan sempurna, yang dibarengi dengan ketaatan kepada firman Tuhan, dengan takut dan gentar. Ketaatan itu bukan karena dipengaruhi oleh lingkungan kita, karena sekitar kita semua adalah orang-orang saleh. Tapi ketaatan yang Tuhan sangat harapkan, walaupun kita di tengah-tengah lingkungan yang tidak saleh, tetapi kita bisa mengerjakannya dengan takut dan gentar. Salah satu contoh di dalam perjanjian lama, seorang raja yang bernama Raja Yoas dari Yehuda. Pada awalnya, dia berjalan dengan Tuhan. Dan saat itu ketika Imam Yoyada masih hidup. Dan Yoyada memberikan pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan Yoas. Jadi pengaruh kehidupan yang sangat positif itu membuat Yoas mentaati apa yang Tuhan firmankan. Tapi ketika yaitu Yoyada sudah meninggal, maka Yoas menjadi penyembah berhala, berpaling dari apa yang Tuhan kehendaki. Ini jelas tertulis dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 2 dan ayat 15 sampai ayat 22. Saudara boleh membacakannya untuk saudara supaya dapat merenungkannya. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara dengan mengerjakan keselamatan, ini bagian penting dalam mempertahankan keselamatan kita. Oleh sebab itu, mari kita lakukan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Betul-betul kita kerjakan keselamatan kita. Inilah bentuk yang sangat diharapkan oleh Tuhan. Melalui Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi karena mereka senantiasa mengerjakan dengan taat. Anda tidak akan pernah sia-sia mengerjakan dengan taat apa yang diperintahkan Tuhan. Pasti akan membawa hasil yang terbaik untuk hidup saudara. Dan bahagian yang kedua adalah bahagian Tuhan sendiri. Bahagian yang sangat penting, bagian yang kedua ini adalah bahagian Tuhan. Di ayat yang ke-13 dalam Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan
maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tentu bagian yang kedua ini juga sangat penting, saudara, karena merupakan bagian pekerjaan Tuhan. Melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan mengerjakan taman hati kita, dan untuk membawa buah sampai kepada kesempurnaan, sebagaimana yang Tuhan harapkan. Tuhan ingin kita mencapai apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Tuhan rela menyingkirkan semua penghalang-penghalang yang senantiasa mencoba menghalangi kita di dalam apa yang Tuhan inginkan. Bahkan juga dia bersedia menyingkirkan lalang-lalang, bahkan juga batu-batu menggambarkan pemberontakan-pemberontakan dalam hidup kita. Untuk satu hal, supaya kita berhasil mendapatkan keselamatan itu dengan lengkap. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, ketika Tuhan mau melihat, mau mengerjakan kerelaan, kemauan dalam hidup kita, kadangkala Tuhan menghadapkan kita kepada perkara-perkara yang sulit, ya, hal-hal yang sulit. Apakah kita rela melakukan kehendak Allah di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, di tengah-tengah hal yang sangat sukar? Oleh sebab itu, di sini jelas dikatakan bahwa Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh sebab itu, walaupun Tuhan mengerjakan kerelaan dalam hidup kita, maka ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kerelaan kepada kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oleh sebab itu, peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk mencapai keselamatan yang lengkap dan sempurna. Mari kita kerjakan keselamatan itu dibarengi dengan ketaatan. Kita ambil peranan kita ambil bagian kita, tapi kita juga meminta bagian Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, sehingga kita berhasil mencapai apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, doa dan harapan Tuhan, dan harapan kami juga, kiranya Tuhan memberkati saudara, dan membawa saudara mengerjakan keselamatan dengan ketaatan, dengan takut dan gentar, sekaligus kita berikan kesempatan bagi Tuhan untuk mengerjakan yang terindah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Tuhan menolong setiap umat-Mu untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan juga Tuhan, kami beri kesempatan bagi Tuhan untuk mengerjakan dalam hidup kami kemauan, kerelaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami berhasil menjadi jemaat yang dipuji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan memberikan kami kemenangan. Haleluya. Amin.